Kalau kita ngomongin soal sejarah sains, ada beberapa nama yang benar-benar bersinar terang, yang mengubah cara kita melihat dunia. Nah, hari ini kita bakal bahas salah satu yang paling cemerlang di antara mereka semua, Marie Curie. Yuk kita lihat gimana kejeniusan satu orang bisa mengubah dunia kita selamanya. Oke, kita mulai dari fakta yang paling bikin gebrakan. Coba bayangin, di zaman dulu, laboratorium itu kan dunianya laki-laki. Tapi Marie Curie, dia nggak cuma ngetuk pintu, dia benar-benar mendobraknya. Dia jadi perempuan pertama yang memenangkan hadiah Nobel. Ini bukan cuma piala loh, ini sebuah statement yang kuat banget. Tapi, ternyata jadi yang pertama itu baru pemanasan aja buat Marie Curie. Ceritanya jauh lebih gila dari itu. Yuk kita gali lebih dalam lagi. Nah, lihat deh. Jadi bukan cuma sekedar perempuan pertama yang menang, dia itu orang pertama. Iya, bukan cuma perempuan pertama, tapi manusia pertama di muka bumi yang menang hadiah Nobel 2 kali. Ini benar-benar menempatkan dia di level yang beda banget, pencapaian yang belum pernah ada sebelumnya. Tapi tunggu dulu, ceritanya makin luar biasa. Kejeniusan Marie Curie ini bukan cuma soal jumlah penghargaannya loh, tapi soal gimana cara dia menangnya. Ini yang bikin kita semua geleng-geleng kepala. 2. Angka inilah kuncinya. Dan ini bukan sekedar 2 piala Nobel. Ada sesuatu yang jauh lebih spesial di balik angka ini. Kira-kira apa ya? Dan ini dia jawabannya. Ini yang bikin dia unik banget dalam sejarah. Marie Curie itu satu-satunya orang yang pernah menang Nobel di kali 2 bidang sains yang berbeda. Satu di fisika, satu lagi di kimia. Coba dipikirin, jadi jagoan di satu bidang aja itu udah pencapaian seumur hidup kan? Lah ini, di 2 bidang, itu benar-benar hampir nggak masuk akal. Jadi, sebenarnya apa sih penemuan yang bikin dia dapat penghargaan sehebat itu? Nah, sekarang kita masuk ke inti dari karyanya. Penemuan fundamental yang jadi warisan terbesarnya. Dia adalah pelopor studi tentang radioaktivitas. Gampangnya gini, dia menemukan kalau atom yang tadinya dikira stabil dan jadi bagian terkecil dari segalanya, ternyata bisa nggak stabil dan memancarkan energi. Ide ini radikal banget pada zamannya, dan benar-benar membuka pintu ke dunia fisika dan kimia yang benar-benar baru. Tapi, kerennya, penemuan ini nggak cuma berhenti di buku-buku teks atau laboratorium aja. Ternyata, penemuan ini punya dampak langsung yang benar-benar menyelamatkan nyawa. Apalagi di saat dunia lagi kacau-kacaunya karena salah satu perang paling mematikan dalam sejarah. Yup, selama Perang Dunia Pertama, penelitiannya soal radioaktivitas itu secara langsung menyelamatkan jutaan nyawa di medan perang. Ini bukti nyata kalau penemuan sains yang kelihatannya rumit dan abstrak ternyata bisa jadi alat kemanusiaan yang luar biasa kuat. Terus gimana caranya? Coba bayangin deh, ada unit-unit ronsen keliling yang bakal dijuluki Petites Curies atau Curie kecil yang dibawa langsung ke garis depan pertempuran. Alat-alat ini pakai radiasi buat menemukan di mana letak peluru atau pecahan bom di tubuh para tentara yang luka. Hasilnya, dokter bedah bisa kerja jauh lebih cepat dan akurat. Ini jelas banget mengurangi penderitaan mereka dan mempercepat penyembuhan. Sains ciptaannya benar-benar ada di garis depan, menyelamatkan nyawa satu persatu. Jadi, kalau kita lihat lagi kisah Marie Curie, dari mendobrak batasan gender, merevolusi 2 bidang sains sekaligus, sampai karyanya yang menyelamatkan nyawa di medan perang, kita jadi kembali ke satu pertanyaan penting. Seberapa besar sih dampak yang bisa diciptakan oleh kejeniusan satu orang? Kisah Marie Curie seolah menjawab, dampaknya tak terbatas.